Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Yang jauh di sana, yang dekat di sini, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang akan kami sampaikan pada sore hari ini yaitu adalah tentang istri. Jika seorang istri memiliki 4 ciri ini atau bisa melakukan 4 hal ini dengan Allah akan mendapatkan predikat atau dapatkan tanda yaitu sebagai waliullah. Maksudnya waliullah itu orang yang dekat kepada Allah, orang yang doanya mudah diterima oleh Allah. Nah, apa saja keempat ini? Seorang istri yang baik, istri yang baik, istri yang Istri yang baik, istri yang dengan Allah disenangi, yang punya tanda 4 ini itu ada 4. Yang pertama adalah seorang istri yang menjaga sholat 5 waktu. Mohon para suami yang merasa karena tidak sholatnya istri itu suami punya tanggung jawab. Ya, kalau suami tidak sholat, istri tidak punya tanggung jawab. Artinya tidak punya kewajiban menyuruh. Tapi kalau seorang istri tidak sholat, suaminya diam saja tidak menyuruh, itu dosa. Dosanya istri, dosanya istri suami kena. Kalau suami yang tidak sholat, istri tidak dosa. Kenapa? Ini yang dinamakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Seorang laki-laki harus punya tanggung jawab, harus bisa memberikan pengarahan, memberikan petunjuk, membimbing. Makanya gak ada ceritanya seorang perempuan itu menjadi imam, tapi seorang perempuan harus menjadi makmum. Sama dengan bahasa Arab, kapal antah di atas, antih di bawah. Nah, bisa dipahami ya. Jadi perempuan itu harus menjaga sholat 5 waktu. Suami punya tanggungan jawab untuk menyuruh, membimbing untuk melakukan sholat 5 waktu. Tidak sholat bagaimana ketika disuruh? Dosanya istri. Yang penting melakukan sholat atau menyuruh seorang suaminya. Yang pertama. Yang kedua, puasa pada bulan Ramadan. Ini puasa. Biasanya begini lagi ya, perempuan itu kadang kalau perempuan yang nakal sudah waktunya tidak haid, biasanya masih tidak puasa, alasannya haid padahal sudah suci. Atau seorang istri kadang-kadang sudah suci masih malas mau mandi, masih malas mau keramas. Kenapa? Karena malas melayani suami atau berhubungan badan dengan suaminya, malas, capek. Akhirnya dia bilang tidak suci, bilang haid terus. Itu dosa itu. Ya, ini diperhatikan. Jadi 2, puasa pada bulan Ramadan. Yang nomor 3 adalah menjaga kemaluan. Nomor 3. Maksudnya menjaga kemaluan, jangan sampai seorang perempuan itu membuka, jangankan kemaluan ya, membuka aurat kepada orang lain. Apalagi sampai memberikan kemaluan kita hubungan badan dengan orang lain. Subhanallah ya. Ya Allah. Itu dosanya luar biasa, lebih besar daripada orang yang tidak punya istri. Makanya bagi seorang istri ini hati-hati, harus kita jaga, ke martabat atau kehormatan kita. Menjaga kemaluan. Nomor 4, taat kepada suami. Taat kepada suami. Kalau suami menyuruh ke kanan ke kiri, ikuti selama seorang suami itu tidak melanggar aturan-aturan syariat yang ada. Wajib kita ikuti, wajib kita lakukan. Walaupun seorang istri melakukan hal-hal sunnah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi suami tidak rela. Suaminya keberatan. Suaminya berat ketika sampean menjalankan hal-hal yang positif itu dan hukumnya sunnah itu. Itu tidak sah. Tidak ternilai. Contoh misalnya, seorang istri mau muslimatan, mau ke pengajian di tangganya,
Terus suaminya ada suaminya itu minta ditemani, mungkin minta jatah dulu. Nah, terus tidak mau pergi ke pengajian, itu tidak dosa. Seorang istri dosa karena tidak mengikuti atau tidak taat kepada seorang suami. Ini. Makanya menurut saya seorang istri itu tidak repot, karena surganya istri itu ada di suami. Ya, kalau saya seorang laki-laki, seorang suami repot. Kenapa kok begitu? Karena tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah. Jadi ibadah saya yang diterima oleh Allah tidak tahu, langkah mana yang diridhoi oleh Allah tidak tahu. Ruwet, sulit kalau seorang suami. Tapi kalau seorang perempuan mudah, saya kira mudah. Kenapa? Karena ridhonya suami, ridhonya Allah. Apa yang menjadikan suami itu ridho kepada istrinya pun juga ridhonya suami, istrinya pun akan mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kalau suami ridho, Allah akan ridho. Menurut saya tidak sulit kalau seorang istri itu. Tapi yang paling banyak di neraka seorang istri. Dan mudah dapatkan pahala seorang istri. Kenapa kok begitu? Karena memang ridho suami. Sudah, selesai. Berbuat kebaik apapun kalau suaminya berat, tidak bisa. Tidak itu. Allah pun tidak itu kepada seorang istri. Makanya seorang istri itu ada cerita ya. Ini ada cerita seorang istri di masa Rasulullah itu di masa Rasulullah itu ditemui Rasulullah bilang begini, ya Siti Fatimah Az-Zahra, temuilah perempuan yang di sana itu ahli surga katanya Rasulullah menyampaikan kepada Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah penasaran seperti apa perempuan yang ahli surga. Ternyata ketika diceritakan menemui perempuan itu, ketika menceritakannya, ternyata seorang istri itu kalau malam, seorang perempuan itu kalau malam dia tak pernah tidur. Artinya belum tidur kalau masih belum ada keridhaan suaminya. Jadi ketika malam mau tidur, sayang atau mas, apalagi yang mau sampean perintahkan ke saya lakukan. Apakah sampean butuh temani saya? Apa butuh pelayanan saya? Apa butuh apa yang saya persiapkan? Tidak ada, Dek. Saya mau tidur, Mas. Tidur sudah. Ridho, Mas. Ridho. Tidur sudah. Itu yang dilakukan seorang istri tiap malam, tiap siang malam, sampai mati. Sampai meninggal suaminya. Makanya Rasulullah bilang, beliau seorang istri ahli surga. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya suami. Luar biasa ya. Mungkin ini akan mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat, bisa berbagi ruang, bisa berbagi waktu. Yang menyimak, yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, dan kelak semua langkah ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Video ini bisa didukung melalui share-nya, like-nya, subscribe-nya. Dengan begitu mudah-mudahan hal yang positif ini, langkah yang mengandung pahala ini mudah-mudahan bisa terus berkembang biak, dan tentunya dengan mudah-mudahan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam sehat, salam semuanya, juga salam buat keluarga semuanya. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.